Hai pemirsa, kali ini Art Aktif akan membahas 3 topik yang pastinya menarik. Mau tahu apa aja? Yuk kita mulai! Di zaman sekarang ini, keberadaan street art telah menjamur di masyarakat, khususnya anak muda. Tak jarang, street art kita temui dengan mudah, salah satunya di sudut jalanan ibu kota. Street art adalah seni yang diterapkan pada public space seperti dinding, pavement, jalan, pagar tembok, dan sebagainya. Street art menurut gue ya, itu seni yang dieksekusi di jalanan sih. Cara orang mengekspresikan sebuah, bisa bentuknya perasaan atau apapun gitu, statement, jalanan sih menurut gue. Seni jalanan artinya dong gitu aja pokoknya. Standar deh kalau graffiti ya senian di jalanan, dan menurut gue belum se ekstrim, menurut gue belum se mainstream seni-seni kayak grafik atau yang biasa orang visual biasa lihat. Jadi dia agak sedikit ada penolakan untuk graffiti kalau awamnya, tapi kalau yang lain kan kayaknya nggak ada. Menurut gue graffiti lebih ke passion, jadi kalau misalkan orang itu suka ngelakuin karena dia mau nyari uang atau nyari biar nggak bosan. Kalau gue lebih ke obat dimana gue sedih atau gue lagi merayakan sesuatu, gue sukanya bikin graffiti. Terus itu healing gue, jadi moodnya enak lagi. Street art ya, seni yang bisa ada di ruang publik, menyampaikan beberapa pesan dan untuk lingkungan yang ada di sekitar spot itu sih street art. Menurut gue fenomena yang sekarang nih, khususnya seni itu lagi menjamur, nggak tahu kenapa, khususnya seni rupa sih. Tapi nggak dalam artian juga nggak menentukan hal yang lain gitu, digital, karena itu kan tetap dibutuhin juga kan. Gue mikirnya mungkin karena manusia kan makanya manusia kan sukanya inovasi, jadi apalagi yang belum, menurut gue kayak grafik udah banyak, visual yang selain graffiti itu udah banyak deh gitu kan, yang cetak, media apa segala macam. Nah mungkin akhirnya tuh graffiti tersentuh karena si pelakunya sendiri pun udah semakin banyak gitu, event-eventnya juga semakin banyak, pelakunya juga bukan cowok-cowok doang, sekarang cewek juga banyak banget malah. Jadi karena itu akhirnya orang kayaknya lucu nih, mungkin salah satu ada kayak gitu, akhirnya yang lain nyebar ikutan. Apalagi graffiti masuk ke event-event anak muda, dimana event-event anak muda itu biasanya sponsornya yang besar, yang mencakup kayak apa, BMX, hip hop gitu-gitu deh. Jadi kan itu yang bikin hidup ya, yang nggak basi menurut gue. 2011 udah mulai rame, dan mulai dari 2014 sampai 2016 sekarang itu udah mulai banyak bermunculan writer baru
Dimana-mana tiap kota juga banyak banget yang baru-baru dan kualitasnya juga lumayan bagus dibanding yang hampir menyamai sama yang senior-seniornya gitu. Ramenya idenya 2014 udah mulai oke banget. Street art biasanya memiliki bentuk ungkapan peduli terhadap masalah-masalah sosial dan politik, atau karya grafiti saja seperti grafiti stensil, stiker art, with pasting, street poster art, video projection, guerrilla art, flash mobbing, dan street installation. Setelah ini, kita akan membahas tentang Kampung Kreatif Dago Pojok yang ada di Bandung. Jangan kemana-mana, tetap di Art Aktif. Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Dan tak hanya itu saja, Bandung juga terkenal sebagai kota hujan. Di Bandung ada sebuah tempat di salah satu pojok daerah Bandung, yaitu Kampung Dago Pojok, yang didirikan oleh Rahmat Jabaril. Saya lahir di Bandung, jadi saya tahu persis pertumbuhan sosial budaya ya, di kota Bandung itu yang membuat saya kenapa berpikir ini harus ada terobosan baru dari problem kota. Problem kota itu seperti tadi soal sosial, budaya, terus kemudian tata ruang. Nah, zaman dulu saya kecil itu kan kota Bandung itu adem ya, tahun 70-an, 60-70-an tuh masih terasa dingin. Beda dengan tahun 2000-an gitu, sekarang ini. Nah, itu yang menurut saya ini ada apa di balik ini? Kita memang pembangunan yang tidak ekosistem, pembangunan yang tidak peduli pada persoalan lingkungan, hanya berdampak pada persoalan lingkungan itu apa saja, tidak hanya soal ekologi gitu ya, tapi dalam konteks ini adalah ekologi sosial. Jadi tidak hanya soal pohon-pohon, air, tanah, tetapi juga persoalan mental masyarakatnya juga sendiri. Nah, itu yang menjadi persoalan kenapa gagasan ini hadir. Tujuannya memang tidak lain karena tadi persoalannya adalah persoalan lingkungan segala macam, yang terus saya mencoba melakukan riset di kota Bandung ini, dan ternyata ditemukan masyarakat kota Bandung ini bahwa rumah ini jadi ruang transit. Jadi siang tidak ada, malam kumpul. Nah, mereka kemana? Mereka ke sekolah, ke mall, ke tempat kerjaan kayak gitu. Terus ada yang hiburan segala macam. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah di perkampungan. Anak-anak ditinggalkan. Jadi anak-anak tidak ada filter untuk pendidikannya, sehingga ini tidak bisa dibiarkan seperti terus gitu ya. Nah, maka kemudian saya mencoba menarik ulang dari problem atau persoalan sosial kota itu, bagaimana kemudian kampung kota ini juga bisa hidup secara ekonomi, budaya, dan pendidikan kayak gitu. Nah, jadi yang selama waktu saya kecil bahwa namanya kampung itu budaya toleransinya tinggi. Nah, sekarang kan hilang budaya toleransi, individualistik gitu ya, orang kan sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, bagaimana kemudian sekarang kita kembalikan lagi, hidupkan kembali budaya toleransi tadi gitu. Dengan apa? Dengan nilai-nilai budaya toleransi tadi, yaitu dengan kegiatan-kegiatan, pembelajaran bersama kayak gitu. Nah, terus kalau kemudian itu terjadi terbangun di lingkungan masyarakat seperti itu, maka kesadaran kreatif akan tumbuh gitu. Karena kesadaran kreatif itu akan dipacu berdasarkan ada hubungan dialektik antara warga satu dengan warga lainnya. Terus kemudian suasana dari luar atau intervensi luar itu akan dieksplorasi kayak gitu. Nah, kalau ini tidak terjadi budaya dialektik, ini kampung akan kosong dan mereka menjadi individualistik, dan dampaknya ke tekanan sosial.
Warga kampung kreatif ini diajak untuk berkesenian dari melukis, membuat kerajinan tangan, dan lain-lain untuk membuat hiasan demi berpartisipasi dalam sebuah event yang diadakan di kampung kreatif Dago Pojok. Ngapain aja ya, kayak bantu-bantu kayak ada event di sini, terus ikut juga buat melukis kayak gitu. Terus ya ikut berkreatif juga di sini. Mungkin kalau misalnya adanya kampung kreatif, di situ kita dapat wadah gitu buat kumpul-kumpul. Terus kayak misalnya ada acara apa kan suka iniin acara, terus jadi bisa berpartisipasi gitu. Kesenian dulu tuh jadi dibangkitin lagi. Berkat ketulusan peran. Dampak kreatif pun didapat oleh warga kampung kreatif Dago Pojok. Mereka mensyukuri adanya kampung kreatif Dago Pojok karena pendapatan ekonomi mereka meningkat dengan cara mereka berjualan makanan dan minuman untuk para wisatawan. Masjid itu alhamdulillah di sini jadi maju, ada ini gitu jualan-jualan. Kalau ke sini banyak yang jauh-jauh gitunya ada rata-rata. Senang ibu ada ini gitu ya, ada apa kreatif Dago Pojok gitu. Jadi kenal sama orang luar, kenal sama orang mana-mana gitu lah. Jadi pengunjung ke sini banyak banget. Dan aku berjalan. Harapan ibu ya senang. Terus apa lah sedikit-sedikit ya sekarang ada jualan gitu kan. Dulu mah ibu nggak pernah jualan. Sama ada di sini, pada di sini ada apa? Dago kreatif. Jadi ada penghasilan sedikit-sedikit. Pengen kayak acara-acaranya terus continue gitu. Terus misalnya kayak banyak sanggar gitu, yang tempat-tempat yang udah benar-benar kayak dikhususkan untuk itu kan. Kadang sekarang kan baru buat satu sanggar buat latihan gitu, tapi yang lainnya kan kayak sanggar jaipong yang itu belum ada. Dia pengen dibuat gitu. Harapan anak ibu kalau ini harus maju, lebih kreatif yang bagus. Pastinya positif, ini positif, saya positif. Setelah ini, kita akan melihat pembuatan karya seni latte art. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Art Aktif. Di Amerika Serikat, latte art mulai populer berkat David Schummer, pemilik cafe espresso Vives yang mengembangkan microfoam. Kemudian microfoam tersebut digunakan untuk membentuk gambar pada kopi. Kemudian ide itu terus berkembang sehingga David Schummer dijuluki sebagai Bapak Latte Art. Untuk step by stepnya, pertama bersihin portafilter dulu. Setelah bersihin portafilter, ditimbang portafilternya untuk disesuaikan sama gramasi kopinya. Setelah kita gramasi kopinya udah oke, kita grind. Setelah grind, terus langsung di brew. Setelah di brew, yang terakhir itu buat susunya atau steam susu ya. Itu proses yang sedikit kadang nggak terlalu mudah untuk dilakuin, tapi kadang juga sedikit sulit untuk. Sebenarnya sih intinya terbiasa. Kalau udah terbiasa juga udah lumayan bisa dan udah oke untuk buat materi. Tingkat kerumitannya gimana kita ngestimasi antara susu yang jatuh, liquid susu
susu itu sama si foamnya, antara espresso sama latte-nya itu harus pas. Itu sih tingkat kerumitannya, gimana kita ngestimasi ini tuh dan bentuk gambar seperti apa, kita harusnya udah lumayan menguasai. Selagi itu medianya liquid dan itu nggak terlalu banyak air, dalam bisa dibilang kental ya, itu bisa seperti kayak green tea, terus taro, terus juga ada velvet atau coklat, itu nggak masalah selagi basicnya masih liquid. Sekian episode kali ini. Ketemu lagi di Art Aktif minggu depan ya. Bye-bye.